dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, Pak SBY turun PKS dan gunung P3. ya, Yang berkeluh kesah. bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Katanya Pak Jokowi sekali lagi lagi informasi, disangkut pautin ya. semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Katanya. Ada persekongkolan untuk Semua salah mengeksekusinya, Jokowi, untuk semua menjalankannya. Informasi. Pak Jokowi berkunjunglah ke mending ngurusin Labura, kayak gini ya, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. ketimbang ngurusin yang Inilah tak jelas ya. karya-karya anak bangsa di Labura. Dan semoga Inilah keluhan rakyat video sesungguhnya. ini Butuh Pak sampai Jokowi kepada untuk Bapak memperbaiki Presiden jalan. Bapak Jokowi. Amin. Gubernurnya kemana? Amin. Awasi sistem dan jalur distribusi, awasi terus. Kalau ada jalan Pesan yang Pak Jokowi rusak, pada segera perbaiki. Gubernur ya. Gubernur, segera perbaiki. Bupati, segera perbaiki. Wali kota. Karena memang tugas Bapak Ibu semuanya adalah itu. Kalau rusak, kalau nggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Haruskah Pak Jokowi Cek lapangan, oh bener ya udah. Memang Ini APBD-nya lampunya berat, disorot memang ya. jalannya rusak betul, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun Telat udah rusak Pak ini Pak. Ya oke. Udah. Nah ya, nggak perlulah menanggapi masalah Partai Demokrat, masalah Anies dan AHY. Yang lebih penting nih ya, Pak Jokowi mengurusin rakyat saja. Masih banyak kok yang lebih penting dari urusan Copras dan Capres. Kegaduhan yang terjadi antara Demokrat dan Anies dan Nasdem. Ujung-ujungnya Pak Jokowi juga yang dituding. Tapi ya sudahlah, nggak usah sih kalau menurutku Pak Jokowi mempedulikan atau membahas masalah-masalah tersebut ya. Lebih penting Pak Jokowi memikirkan rakyat, mengurusi rakyat. Seperti di video tadi ya, di daerah Sumatera Utara, jalan sampai sebegitunya. Ngomong-ngomong, kemana sih pemimpin daerahnya? Sumatera Utara saat ini kan dipimpin oleh Pak Gubernur Edi ya. Ngomong-ngomong, kemana gubernurnya kok jalannya sampai seperti itu? Haruskah Pak Jokowi turun langsung ke sana supaya bisa diperbaiki? Harusnya kan tidak gitu. Itu kan jadi urusan pemerintah daerah. Harusnya berbuat gitu loh. Masa iya Pak Jokowi suruh mendatangi seluruh Indonesia supaya jalan bisa diperbaiki? Harusnya yang peka ya pemimpin daerahnya lah gitu loh. Masa jalan seperti itu dibiarkan? Haruskah Pak Jokowi keliling Indonesia untuk meninjau satu persatu jalan Indonesia? Kan tidak kan gitu. Jangan semua masalah ditumpukan kepada Pak Jokowi. Soal Pilpres gagal berkoalisi, Pak Jokowi juga yang kena getahnya. Itu apa sih seperti itu gitu loh. Pak Jokowi ini mengurusin seluruh Indonesia, bukan hanya aspek jalan, bukan hanya aspek Copras-Capres saja. Seluruh aspek diurusi oleh Pak Jokowi. Lah buat apa ada pembantu, buat apa ada bawahan, kok ujung-ujungnya Pak Jokowi yang harus turun tangan sendiri? Harusnya bawahannya Pak Jokowi itu bergerak mengatasi hal tersebut gitu loh. Dan berikut ini ya, merupakan arahan Pak Jokowi kepada para gubernur se-Indonesia di Istana ya. Dalam hal apakah? Kita lihat berikut ini ya. Jadi dalam jangka pendek, integrasi data stok neraca pangan daerah itu harus betul-betul dipegang. Penting, ini
data-data seperti ini penting diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan itu betul-betul ada pegangannya, yaitu data. Koordinasi antar daerah, mana yang kelebihan, mana yang kurang juga segera disambungkan sehingga titip jangan ego daerah itu dikedepankan. Karena kita ini NKRI yang kurang disuplai oleh yang lebih, bayar juga, bayar bukan gratisan, supply, ini kurang, supply, kurang, cari yang lebih mana, informasikan secara terbuka sehingga kalau ini terjadi integrasi data, integrasi lapangannya, jadi pasokan saya yakin akan semakin baik. Cek terus ketersediaan stok, cek terus harga-harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi, awasi terus. Kalau ada jalan yang rusak segera perbaiki, gubernur segera perbaiki, bupati segera perbaiki, wali kota. Karena memang tugas Bapak Ibu semuanya adalah itu. Kalau rusak, kalau nggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan, oh bener ya udah. Memang APBD-nya berat, memang jalannya rusak betul, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun udah rusak Pak ini Pak. Ya oke. Udah. Karena sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan berapa Bu? Sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan 34 triliun. Tapi terus jangan APBD-nya dipakai yang lain. Jalannya dibiarkan rusak. Yang paling penting juga, tolong dicatat, tingkatkan cadangan pangan di daerah. Ada cadangannya. Jadi kalau terjadi apa-apa cepat, tidak harus kontak ke Jakarta. Kita kirimnya juga memerlukan waktu. Negara ini negara yang sangat besar. Di daerah itu harus bergerak terlebih dahulu. Pak, tapi ini harus dibantu Pak. Sebelum 1 bulan kami harus, oke. Jangan baru langsung teriaknya ke pusat. Harus ada cadangan pangan di daerah itu harus ada. Dan segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah. Seperti yang terjadi di Papua kemarin. Kita cek memang tidak ada stok sama sekali. Ya, karena nggak ada cadangan pangannya, drop dari Jakarta. Tapi kan itu tidak bisa seperti itu. Harus daerah itu memiliki cadangan pangan sendiri dan tidak mahal. Tidak mahal. Apa yang memang itu perlu buat cadangan beras, cadangan meskipun Bulog ada, cadangan sendiri enggak Pak. Cadangan sendiri titipkan di gudangnya Bulog juga enggak ada masalah. Sehingga keputusan kebijakan itu ada di Bapak Ibu semuanya, di gubernur, bupati, wali kota, memutuskan sendiri.